Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kepada Bapak dan Ibu guru SMK Ilmu Budaya yang saya hormati, kepada Bapak dan Ibu staf karyawan Tausaha SMK Ilmu Budaya yang saya hormati, tidak lupa anak-anakku para peserta PLS untuk tahun pelajaran 2021-2022 SMK Ilmu Budaya. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam bahagia. Pagi ini alhamdulillah kita dipertemukan dalam acara pengenalan lingkungan sekolah SMK NUPD. Pertama dan yang utama, mari kita syukuri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, para peserta yang saya hormati, mari sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak membaca sholawat kita akan memberikan keberkahan kepada kita, berkah di dunia maupun berkah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, para peserta PLS yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, saya ucapkan selamat karena kalian semua sekarang mulai saat ini telah secara sah menjadi bagian dari keluarga besar SMK Ilmu Budaya, yaitu sebagai siswa yang telah diterima di sekolah ini. Mudah-mudahan kesempatan ini nanti kita bisa menggunakannya sebaik-baiknya dan kalian bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran baik yang kurikuler, intrakurikuler maupun yang ekstrakurikuler. Harapan saya, sejak kalian bergabung di sekolah ini, tatalah niat yang baik sehingga nanti kalian betul-betul menjadi siswa yang bertanggung jawab, siswa yang disiplin, siswa yang patuh pada aturan atau tata tertib yang berlaku di sini, sehingga nanti kelak kalian akan melaksanakan selama kurang lebih 3 tahun belajar di sini menjadi anak yang beriman, berilmu dan sukses, serta siswa yang punya kemampuan atau kompetensi untuk bekerja. Itu untuk pengantar saya. Sebelum saya bicara lebih lanjut anak-anak, saya kenalkan dulu. Saya ini namanya Bapak Muhammad Abdul Qadir, SAG MSI. Saat ini saya diberi amanah atau dipercaya sebagai kepala sekolah SMK NUPD. Untuk itu anak-anak ini biar kenal, inilah sosok dari pimpinan kalian di SMK NUPD. Ya, mari kita saling mendoakan lah. Semoga semuanya tetap sehat, walafiat, sehat dan bermanfaat kepada kita semua. Anak-anak, kalian nanti akan dikenalkan terkait PLS ya. Nanti banyak teman-teman dari guru maupun teman dari DAU nanti akan menyampaikan tentang materi PLS pada kalian. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian nanti belajar di SMK NUPD sudah memahami baik kurikulumnya, baik yang mengajar maupun sarana pendukungnya dan fasilitas yang lain seperti perpustakaan, laboratorium dan sebagainya. Itu tujuannya. Nah, di sini anak-anak, izinkan saya akan menyampaikan kepada kalian terkait dengan visi dan misi sekolah. Ini penting agar kalian juga memahami bahwa di SMK NUPD ini ya, selama kalian belajar di sini tahu sebenarnya visi SMK NUPD itu seperti apa. Kalau kalian belum paham betul tentang visi itu apa, visi itu secara sederhana biasa katakan itu sesuatu yang kita cita-citakan bersama agar sekolah ini akan selalu berkembang dan menjadi yang lebih baik. Itu namanya visi.
Jadi visi itu adalah cita-cita kita bersama untuk menjadikan sekolah SMKN Ubud itu seperti apa. Nah, terkait dengan visi anak-anak, ini bisa sampaikan bahwa visi SMKN Ubud itu atau cita-cita besar kita bersama di SMKN Ubud itu adalah satu, saya ulangi, visi SMKN Ubud adalah terwujudnya siswa yang berprestasi unggul, berbudaya santun dan agamis, peduli lingkungan, bersih dan hijau, serta mampu berkompetisi dalam dunia kerja di era global. Itu yang kita dambakan, yang kita cita-citakan. Jadi perlu saya di sini bahwa siswa yang belajar di SMKN berarti harus punya prestasi yang unggul, bukan prestasi yang biasa-biasa saja, bukan prestasi yang sedang-sedang saja, apalagi prestasi yang tidak unggul. Lalu untuk menjadi siswa yang berprestasi unggul nanti akan kita jabarkan di misinya supaya kamu menjadi unggul itu seperti apa. Berikutnya di cita-cita kita itu kalian selain punya prestasi unggul itu juga berbudaya santun dan agamis. Santun itu artinya ya kalian mengenal tata aturan hidup, etika hidup, baik yang bersumber pada budaya lokal, budaya nasional, maupun yang terkait dengan tata kelola negara, artinya undang-undang negara. Agamis ya artinya kita semua harus melaksanakan secara konsekuen, secara sungguh-sungguh agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Dengan kata lain, agamis itu berarti siswa dan semua sivitas akademika SMK Ubud itu harus menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Bertakwa yang melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Apa yang diajarkan agama Islam kita laksanakan, apa yang dilarang oleh agama Islam kita jauhi. Dan ini perlu latihan bersama-sama. Tidak hanya siswa, semua guru, siswa, karyawan harus konsekuen. Di SMK Ubud harus jadikan budaya yang agamis atau budaya orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian peduli lingkungan. Seperti apa? Yang kita inginkan adalah lingkungan yang bersih, hijau. Artinya sekolah ini bersih. Karena prinsip orang beriman, orang Islam terutama, itu yang kita sering dengar, ada hadis Nabi mengatakan an-nadzafatu minal iman. Jadi kebersihan itu adalah bagian atau cabang dari iman. Artinya orang yang beriman dia harus bersih. Bersih secara fisik, bersih secara batinnya. Artinya hatinya ya bagus, hatinya bagus, penampilan fisiknya juga bagus, bersih, sehat, dan cinta kepada kebersihan. Itu. Kemudian mampu berkompetensi dalam dunia kerja di era global. Ya, artinya semua siswa yang di sini akan dididik, dipersiapkan baik prakteknya maupun teorinya agar nanti setelah kalian lulus itu benar-benar punya kemampuan, punya kompetensi, punya kebisaan. Kamu itu bisa apa? Nah, dengan kebisaan yang kita latih selama 3 tahun nanti insya Allah kamu nanti akan bisa pada akhirnya bersaing di dunia kerja, bukan hanya lokal saja, regional saja, bukan nasional saja, tapi secara global. Mampu bersaing secara internasional kepada siapapun, kita sanggup untuk berkompetensi dengan siswa-siswa lulusan baik yang dalam negeri maupun luar negeri. Jadi kalian jadi siswa di sini, insya Allah jangan minder, jangan takut. Ya, kami juga menyiapkan kalau nanti kamu kerja di luar di sana, insya Allah sini nanti kita akan siapkan untuk eskul bahasa Inggrisnya, atau yang penting tengah nanti saya siapkan untuk eskul bahasa Arabnya, sehingga nanti selain kamu punya hard skill, kemampuan keterampilan, tapi juga kalian insya Allah dibekali dengan kemampuan untuk berbahasa asing yang baik. Karena ini penting untuk bisa dipakai dalam dunia kerja. Itu anak-anak terkait dengan visi SMK Ubud. Kemudian misinya gimana Pak? Misi itu apa sih Pak? Misi itu adalah langkah-langkah atau perbuatan yang kita ambil untuk mencapai visi. Tadi visinya sudah, sekarang apa yang harus
kita lakukan misinya. Satu, menyiapkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti, cerdas, terampil, sehat jasmani rohani, berdasar pada prinsip-prinsip ajaran ahli sunnah wal jamaah. Maka nanti anak-anak, karena kamu harus agamis, harus religius, maka prinsip ketakwaan itu penting. Di SMK Ubudiyah akan diberi materi-materi pelajaran yang terkait dengan ketakwaan kepada Allah, yaitu pendidikan agama Islam, kemudian diajari dengan ahli sunnah wal jamaah. Nanti ada materi khusus KNU-an, bahkan kami tugaskan ada wakil kepala urusan KNU-an. Ya, harapannya kalian bisa bertakwa, punya akhlak yang baik, cerdas berpikirnya, terampil, punya kemampuan kebisaan yang diandalkan, kemudian kalian mengikuti ajaran ahli sunnah wal jamaah. Cirinya, kalian kalau mengikuti ajaran ahli sunnah wal jamaah, yang paling gampang itu adalah alirannya tidak keras, moderat, dan toleransinya tinggi. Kami tidak menginginkan kalian melakukan agama dengan prinsip yang radikal, prinsip yang mau menangnya sendiri, yang mau benarnya sendiri. Itu yang tidak kami inginkan di sini. Maka yang betul adalah aliran yang tawasud, yang tengah-tengah, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Kemudian langkah yang kedua, melaksanakan proses pembelajaran dan bimbingan konseling yang berbasis ICT, sehingga setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal dan memiliki bekal dalam persaingan global. Ini sudah pasti kami siapkan dalam standar isi kurikulum kita, semua sudah mengacu ke sana. Dan anak-anak tolong siapkan mental dan pikiran kalian untuk mengikuti pembelajaran yang berbasis pada ICT. Secara umum, insya Allah sarana prasarana pendukungnya sudah kami siapkan. Tinggal nanti bagaimana kita sungguh-sungguh untuk belajar. Selanjutnya untuk yang misi yang ketiga, yaitu mencetak sumber daya manusia yang siap kerja, memiliki kemampuan, keterampilan, dan profesional. Ini penting anak-anak. Jadi sekolah kita saat ini itu harus pendidikannya mengarah pada kemampuan dan keterampilan yang profesional. Artinya benar-benar dipersiapkan secara keilmuan. Maka nanti ada pelajaran-pelajaran tertentu yang mengarah ke sana, yaitu contohnya adalah terkait dengan teaching factory. Kemudian ada pelajaran kewirausahaan, PKK. Itu nanti yang akan menginspirasi bagaimana kalian dididik untuk menjadi orang yang kreatif, orang yang bisa inovasi, sehingga bisa menciptakan hal-hal baru dalam dunia kerja. Jadi lulusan SMK itu anak-anak ini yang bedakan dengan lulusan sekolah lain. Anak-anak SMK itu harus dididik, kalian itu siap kerja, baik kerja pada perusahaan atau kerja mandiri, artinya menciptakan wirausaha. Karena dua-duanya itu adalah bekal untuk mendapatkan uang sebagai bekal hidup di dunia. Sehingga kalian akan dipersiapkan secara mentalnya untuk bisa belajar mandiri, menjadi orang yang cerdas, orang yang kreatif, dan orang yang siap berinovasi. Nanti Bapak-Bapak Guru akan mengajari kalian semua bagaimana untuk menjadi yang seperti itu. Kemudian misi yang keempat, melaksanakan program ekstrakurikuler untuk membentuk kepribadian sumber daya manusia yang memiliki jiwa dan kemampuan berwira swasta. Ini tadi yang saya sebut dengan pendidikan tadi, karakter, inovasi, dan kreativitas dalam menciptakan atau dalam bekerja. Sudah kami siapkan anak, jangan khawatir. Pelajaran apa yang nanti akan mendidik kalian menjadi seperti itu? Nanti antara lain itu ada pendidikan kewirausahaan, dan insya Allah kalian akan dibimbing oleh Bapak Ibu Guru kita yang memang sudah memahami di dunia usaha seperti itu. Kemudian
Yang kelima, itu melaksanakan program pembinaan dan pengembangan potensi anak didik dalam memenangkan lomba akademik maupun non akademik pada tingkat Kabupaten Pemalang. Anak-anak, untuk SMK itu memang banyak dituntut untuk melaksanakan kegiatan seperti itu. Jadi hasil pendidikannya itu nanti kalian akan diuji, dibuktikan dalam lomba. Minimal untuk SMK Muda untuk tahun ini saya targetkan juara kabupaten lah. Syukur-syukur bisa naik sebagai juara provinsi. Nanti ada eskul, ada pembina yang mengarahkan ke sana. Baik, kemudian yang terakhir untuk misi yaitu menumbuh kembangkan sikap peduli lingkungan melalui pembelajaran yang berkelanjutan. Ini artinya gini anak-anak, bahwa kalian itu belajar di dalam ruang sekolah maupun di luar lingkungan sekolah atau di luar kelas. Tujuannya apa? Supaya kalian itu mengenal langsung, oh ini loh yang namanya bersih, loh ini loh yang namanya kotor, ini loh akibat orang yang hidup bersih dan akibat hidup kotor akan menimbulkan banyak dampak yang positif maupun yang negatif. Baik, itu anak-anak yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya sebagai orang yang diberi amanat di sini sebagai kepala sekolah, saya berharap setelah kalian tahu visi dan misi, ayo mari kita bekerja bersama-sama. Karena tidak mungkin visi dan misi itu dicapai oleh saya sendiri, tapi yang dicapai bersama-sama, gotong royong dengan penuh kesungguhan. Saya gitu anak-anak, saya akhiri saja untuk pembukaan PLS tahun ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada kalian semua yang telah terdaftar dan sah menjadi siswa SMK NU Muda. Mudah-mudahan kalian semua nanti akan sukses dunia maupun sukses akhirat. Amin ya robbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.